Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami coba membuat eh, tutorial atau panduan untuk Bapak dan Ibu yang ingin mendaftarkan anak putra-putrinya ke MTSN 1 Siak. Eh, Kali ini penerimaan peserta didik baru MTSN 1 Siak itu berbasis online atau disebut dengan PPDB online, maka cara mendaftarnya pun harus via online, termasuk juga berkas persyaratannya. Maka muncul pertanyaan dari wali murid, bagaimana cara mengirimkan berkasnya, sedangkan di situ di persyaratan tersebut disebutkan bahwa harus formatnya JPG atau PDF ataupun foto. Itu ada pilihan. Kami sampaikan bahwa itu adalah pilihan saja. Boleh dalam bentuk PDF, boleh dalam bentuk JPG, atau yang paling mudah adalah dengan hasil foto kamera HP. Nah, silakan. Kalau saya buatkan contoh cara dengan kamera HP aja, ya. Jadi nanti bisa ibu pakai kalau seandainya itu dibutuhkan. Tapi kalau seandainya sudah ada ya nggak masalah. Kemudian perlu kami sampaikan kenapa filenya harus disesuaikan dengan nama yang bersangkutan agar kami mudah memverifikasi saja itu. Andai kata satu atau dua orang yang masuk mungkin masih bisa kami deteksi, tapi kalau seandainya puluhan bahkan sampai ratusan yang masuk file berkas ke kami, sehingga kesulitan kami untuk memverifikasi berkas. Maka untuk memudahkan, silakan nanti berkas itu di rename, disesuaikan dengan nama putra putri ibu, bapak dan ibu. Nanti caranya saya kasih tunjuk, ya. Ini saya coba untuk pertama itu persyaratan pertama rapor. Kalau pas foto kita anggap sudah selesai, ya. Ini untuk rapor. Nah, rapor ini perlu saya sampaikan, ada banyak pertanyaan juga dari wali murid. Rapor ini kan banyak lembarannya, ya. Lembar 1, 2, dan 3 untuk satu semester saja. Sedangkan yang harus diupload cuma 4 lembar. Jadi caranya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Caranya nanti yang kita butuhkan sebetulnya kan 4 mata pelajaran saja, yaitu PAI, Bahasa Indonesia, Matematika, sama IPA. Jadi silakan Bapak dan Ibu fotokopi dulu lembarannya, kemudian digunting, ya, digunting, ambil beberapa mata pelajaran yang kita butuhkan, ya, termasuk nanti identitas yang di atas rapor itu kan jangan dibuang, biar kami tahu itu punya siapa. Jadi nanti ambil 4 pelajaran tersebut, nanti ibu bapak gunting, lalu ditempel di kertas yang kosong. 4 mata pelajaran saja disusun sehingga bisa muat satu lembar satu semester, sehingga bisa dijadikan satu file. Baik, caranya contoh seperti ini, ya. Kita contoh ambil yang sudah jadi misalnya, ya Bapak Ibu. Ini saya coba memfotokan. Ini misalnya sudah jadi, ya, sudah hasil editan, ya. Misalnya sudah digunting, ini jadi satu lembar semester, ya. Nanti Bapak dan Ibu memfotonya harus dari atas, jangan dari samping, harus tegak biar hasilnya lebih jelas. Usahakan difoto dengan jelas. Misalnya ini semester 7, kemudian ini semester 8 misalnya, ya. Ini misalnya saja. Kemudian ini semester 9, kemudian ini semester 10. Oke, itu untuk rapor, ya. Nanti cara mengedit namanya saya kasih tahu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya itu akte kelahiran. Sama, difoto juga, tegak aja seperti ini, jangan dari samping. Nanti kalau seandainya lebih bagus difoto di luar sehingga pencahayaannya itu tidak terlindungi. Oke.
Kemudian ini kakak, ini maaf saya sambil contoh saja, misalnya ini kartu keluarga ya, di foto jelas kartu keluarga. Kemudian ini contohnya misalnya ijazah MD ya, tidak ada, misalnya tamatan MI ya, kita tamatan MI. Ini misalnya piagam piagam tahfiz, kita contoh foto saja. Kemudian ini misalnya piagam ya, piagam berprestasi, kita foto juga. Kemudian misalnya dia pernah mengikuti juara ya, ikut lomba tapi tidak ada piagam, hanya ada piala saja misalnya atau medali, silakan difoto medalinya. Tapi perlu kami sampaikan yang harus piagam berprestasi itu untuk tingkat kabupaten sampai nasional saja. Untuk tingkat kecamatan tidak kita minta, karena nanti kalau kita lampirkan terlalu banyak berkas yang masuk ke kami. Baik, itu caranya sudah kita ambil. Sekarang kita cara mengeditnya bagaimana, cara merename namanya biar sesuai dengan nama anak kita ya. Maka kita coba dari hasil foto itu, kita cek. Ini fotonya sudah kita tengok. Misalnya nanti kita mulai dari pas foto ini ya. Kalau kita tengok ya, kita tengok misalnya dari sini. Kalau di HP saya dari sini ya, nanti bisa dicek di HP Bapak Ibu. Kita tinggal diklik di situ, kemudian pilih rincian, dan di sini baru terlihat. Ini nama anak kita misalnya. Jadi ini yang perlu kita rubah, kita rename ya. Sama di rapor pun seperti itu. Kita tengok selengkapnya, rincian. Di sini terlihat juga identitasnya, filenya. Ini yang harus disesuaikan namanya dengan nama file anak kita ya. Caranya bagaimana? Caranya nanti bisa dari sini. Ini contoh yang di HP saya. Nanti Bapak dan Ibu bisa cari di modelnya dengan bagaimana pengaturannya di HP Bapak dan Ibu. Ini contohnya, kita lari ke file manager. Nanti cari file manager, kemudian kita klik, kemudian cari yang gambar, karena hasil foto kan ada di gambar. Kita klik, ini hasilnya ya, hasil kamera ya. Nanti kita tengok. Ini fotonya. Kita tengok di sini namanya. Namanya masih ini. Jadi kita rubah namanya ya. Kita rubah caranya. Jadi cara merubahnya gimana? Kalau kita rubah di sini nggak bisa. Kita tekan lama nggak bisa. Jadi caranya kita foto ini kita tekan lama. Di fotonya kita tekan lama sampai muncul seperti ini ya. Kami ulangi. Nanti ketika Ibu membuka, klik, kita tekan lama, fotonya kita tekan lama, sampai muncul kayak gini, kita pilih ya. Kemudian kita lari ke sini lagi selengkapnya ya. Kemudian di sini ada namanya ganti nama file. Ganti nama file, jadi kita rubah ya namanya. Kita klik sini. Jadi berhubung ada beberapa file yang perlu diupload, jadi dikasih kode depannya ya. Misalnya ini persyaratan pertama yaitu foto ya. Persyaratan pertama kita buat angka 1, kemudian titik, namanya Fulan. Misalnya saya kasih contoh nama Bapak Putra dan Ibu, nama putra putrinya namanya Fulan misalnya, Fulan. Simpan ya. Oke, sudah tersimpan. Nah, kita tengok lagi, benar nggak ini udah diganti namanya. Kita cek aja. Kita tengok selengkapnya, lihat rincian. Betul kan, udah namanya ganti Fulan.
Oke, itu caranya ya. Begitupun juga nanti dia yang dirapor, yang hasil foto tadi, hasil kamera. Ini hasil foto yang kita buat tadi untuk rapor. Misalnya kita tengok rinciannya. Nah, di sini yang perlu kita rubah nih namanya. Ini namanya masih seperti ini. Ini nanti kalau masuk banyak file yang banyaknya file yang masuk ke kita tanpa identitas, hingga kami kesulitan untuk mendeteksi atau memverifikasi berkas tersebut. Nanti caranya sama, ibu bapak tekan lama, nah sampai muncul ini, kan semuanya bisa dipilih nih ya, ada muncul tanda seperti ini. Ini nanti tinggal dipilih mana yang harus diedit. Jadi satu-satu yang kita edit. Pertama ini ya, kita tekan tandai, kemudian pilih selengkapnya, jangan lupa pilih yang dari sini ya. Kemudian di sini ada ganti nama ya, kita klik. Nah, rapor ini persyaratan nomor 2 kita buat, nomor 2 titik fulan ini namanya ya, nanti disesuaikan dengan nama. Atau kalau namanya panjang, tidak usah panjang-panjang, nama ini aja, nama depannya atau nama panggilannya aja, nama panggilannya, biar yang penting nanti sama, file 1 dengan yang kedua namanya sama, jadi biar kami mudah mendeteksinya ya. Kemudian udah kita buat tandai. Nah, karena rapor ini ada 4 berkas, semester 7, semester 8, semester 9 dan 10, maka kita kasih kode. Ini dua di depan ini menandakan kode persyaratan, kemudian fulan ini namanya ya, kemudian titik, kita kasih kode karena ada 4 file nanti yang harus diinput dari rapor itu ya. Jadi kita kasihkannya ini semester 7, kita buat aja berarti 7 ya. Itu Bapak Ibu ya, kita simpan. Kemudian yang ini sama juga caranya, kita rincian, salah, kita rubah, tekan lama ya, kita pilih yang ini, terus pilih selengkapnya, ganti nama. Ini masih persyaratan nomor 2 titik fulan titik semester 8. Tapi kalau seandainya mau dibuat lengkap lebih bagus, karena khawatirnya nanti ada nama yang bersamaan ya. Lebih bagus dengan nama lengkapnya saja nanti dibuatnya. Nah, kemudian ini kita tekan, pilih ganti nama, masih persyaratan nomor 2 fulan titik semester 9, simpan ya. Ini terlalu banyak nih, kita hapus saja. Ini kita hapus. Ini persyarat, ini rapor masih nomor 2 fulan 9. Nah, ini kita ganti persyaratan nomor 2 fulan titik 10. Oke, untuk rapor sudah selesai. Kita coba cek ya namanya. Nah, jadi sudah sesuai nih ya. Persyaratan nomor 2 namanya bulan semester 7. Itu sama, yang lain pun seperti itu juga. Oke, sekarang lari ke sini, ke akte kelahiran, tekan lama sama. Nah, ini kan gak jelas nih namanya punya siapa nih, walaupun di situ ada identitasnya, tapi kalau sudah ada nama filenya jadi kita mudah mendeteksinya. Ini persyaratannya lengkap. Ini persyaratan nomor 3 kita buat fulan simpan aja. Oke, kemudian lari ke kakak, tekan nama, persyaratan nomor 4 nih fulan, kita simpan. Tadi saya sampaikan bahwa misalnya yang bersangkutan tamatan MI, tidak ada ijazah MDTA, kita tekan lama. Ini adalah contoh misalnya piagam tahfiz ya. Piagam tahfiz itu persyaratan nomor berapa?
Tafis nomor 6 ya. Jadi nomor 5 tidak ada. Berarti nomor 6 Fulan. Simpan. Kemudian ini misalnya piagam berprestasi ya. Kita tekan lama. Piagam berprestasi itu persyaratan nomor 7. 7 Fulan. Simpan. Nah, misalnya ini foto medali ya. Misalnya foto medali atau foto piala kita buat. Misalnya tidak ada sertifikat, hanya dalam bentuk medali, nggak apa-apa seperti itu. Berarti 7 nomor 7. Nanti sama, kalau seandainya banyak juga medali yang didapatkan atau piagam yang didapatkan, silakan dibuat juga sama kodenya, dikasih kode. Misalnya ada tiga piagam ya, misalnya ada piagam, ada medali, ada piala dengan lomba yang berbeda-beda ya, dengan ya dikasih kode juga. Saya 7 misalnya 1 2 3 dan 4 dan seterusnya. Tapi kita batasi sampai 10 file saja. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi maksimal 10 file aja. Ya, itu misalnya ya, kita simpan. Oh, maaf sudah ada ya. Tadi berarti kita kasih nomor 2. Dia tidak mau menyimpan karena ada nama file sama. Coba kita cek. Nah, berarti file sudah ada yang tadi kita buat. Berarti nomor 2. Ini tadi sama nomor 7 juga ya, nomor 7 ini kita rubah. Berarti karena apa yang untuk persyaratan nomor 7 banyak, kita ganti. Oke ya, baik Bapak dan Ibu, itu udah selesai cara mengedit namanya. Jadi nanti bisa dicek di sini di gambar nih. Ini nomor apa, namanya siapa, udah jelas. Ini jadi nanti ketika Bapak dan Ibu menginput di persyaratan pendaftaran PPDB online, nama ini jelas, ini punya siapa, berkasnya, identitasnya punya siapa ya, meskipun di sininya sudah ada namanya nih Pak. Nah ya, tapi kalau seandainya kayak foto ataupun berkas yang lainnya yang tidak nampak, ataupun kalau seandainya, berarti harus dibuka satu-satu, itu kesulitan bagi kami. Kita cukup memverifikasi, ini berkasnya sudah ada melalui nama file saja. Baik, itu cara mengedit nama menggunakan HP. Jadi tidak mesti harus di-scan. Kalau memang mau seperti itu nggak apa-apa, tapi ini kami kasih contoh bagi Bapak ya Ibu yang menginginkan kemudahan saja. Silakan boleh difoto pakai HP, yang penting jelas dan terang ya. Jangan motonya dari samping, tapi harus lurus biar jelas ya. Itu saja. Ini untuk melampirkan berkas persyaratan. Baik, nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Masalah pendaftaran sudah kita buatkan video tutorialnya, ini masalah berkasnya ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.